Perkembangan Islam di dunia. Yang pertama, Islam di benua Asia. Pertumbuhan umat Islam di dunia akhir-akhir ini begitu cepat. Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia dan berkembang di berbagai benua. Agama Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah ini, Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah-wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan data, pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, Palestina, Turkmenistan, Azerbaijan, Kirgistan, Malaysia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Berikut ini dikemukakan keadaan Islam dari umat Islam di salah satu negara di Asia Selatan, yaitu Pakistan. Pakistan terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara, Jammu dan Kashmir di timur laut, dan Laut Arab di selatan. Umat Islam di Pakistan berjumlah 97% dari seluruh jumlah penduduk. Ibu kota Pakistan adalah Islamabad, dan satuan mata uangnya adalah rupiah. Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai peranan penting dalam sejarah dan perkembangan Islam. Hal ini disebabkan antara lain karena Pakistan telah berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Di Pakistan telah berdiri beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Baluchistan, Universitas Pertanian Faisalabad, Government College Lahore, dan Universitas Punjab Lahore. Selain itu, di Pakistan juga telah didirikan lembaga-lembaga pengkajian ilmu-ilmu Islam seperti Yayasan Ilmu Pengetahuan Pakistan, Akademi Ilmu Pengetahuan Pakistan, Kongres Filsafat Pakistan, Asosiasi Filsafat Islam, Akademik Internasional, Forum Iqbal Internasional Lahore, Pusat Akademik Lahore, dan Akademi Urdu Pakistan Barat Lahore. Budaya keilmuan di Republik Islam Pakistan telah melahirkan sejumlah ilmuwan Muslim yang bertaraf internasional, antara lain Muhammad Iqbal, Abu A'la al-Maududi, tokoh pemikir yang cenderung ortodoks dan tradisional, M.M. Sharif, yaitu pendiri Kongres Filsafat Pakistan, juga editor History of Muslim Philosophy, salah satu buku terbaik untuk sejarah filsafat saat ini. Lalu yang ada C.A. Qadir, salah satu pendiri Pakistan Philosophical Congress, dan penulis buku Philosophy and Science in the Islamic World. Lalu ada Dr. Abdus Salam, yaitu penerima hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1979, dan Fazlur Rahman, guru besar ilmu agama Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat.
B. Islam di benua Eropa. Berdasarkan kenyataan sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu 1. Periode kekhalifahan Islam di Spanyol selama 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, di antaranya Prancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 setelah penguasaan Kristen memaksa khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah II, Abu Abdillah, untuk menyerah. Setelah itu, umat Islam Spanyol dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau dibunuh. Mereka banyak yang meninggalkan Spanyol dan pindah ke benua Afrika, bahkan ada juga yang ke benua Amerika. Kedua, adanya penyebaran tentara Mongol. Pada abad ke-13, di antara penguasaan Mongol, yakni dinastikan beragam Islam, kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea, yang terdiri dari orang-orang Tartar. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat dari ekspansi itu, sampai sekarang terdapat kaum muslim keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia Herzegovina, dan di Albania. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. 4. Periode kaum imigran muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Spanyol. Kaum muslim yang mendiami Spanyol dewasa ini terdiri dari keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista 1492 Masehi. Kaum imigran pencari kerja yang bertempat tinggal di Spanyol hanya untuk sementara, dan kaum imigran yang menetap di Spanyol, jumlah mereka menurut catatan Jürgen S. Nielsen pada tahun 1990 adalah sebesar 250 per orang. Mereka berasal dari Maroko, Afrika Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pada tahun 1992 terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Komisión Islamia Espana, Komisi Islam Spanyol, yang isinya: pertama, kaum muslimin diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri ataupun swasta. Yang kedua, kaum muslimin diberikan izin membangun sekolah yang dikelola sendiri. Ketiga, izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan penjara. Keempat, memperoleh keringanan pajak. Yang kelima, izin merayakan hari raya keagamaan dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Selanjutnya ada Prancis. Jumlah penduduk muslim di Prancis cukup banyak. Dari total penduduknya, mereka berasal dari Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika Sub-Sahara, wilayah Laut Hitam, dan dari berbagai wilayah Timur Tengah, Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Irak, dan Asia Tengah, Turki, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Pada tahun 1992, di Prancis terdapat sekitar 1.300 organisasi muslim. Di antara organisasi tersebut, ada yang hanya bergerak di bidang keagamaan, terutama dakwah, seperti Jamaah At-Tabligh wa Ad-Dakwah dan Khoy Pratikue, Iman dan Praktik. Ada juga organisasi yang menjadikan agama bukan sebagai satu-satunya tema pokok kegiatan, misalnya Generation Egalite, Generasi Kesamaan, France Plus, Prancis Plus, dan Generation Bird, Generasi Emigran Afrika Utara. Organisasi-organisasi yang kebanyakan anggotanya berusia muda tersebut sering menyampaikan protes ketidaksetujuan mereka dijadikan warga kelas 2 di Prancis. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada upaya untuk mengkoordinasi organisasi-organisasi kaum muslim di Prancis yang cukup banyak itu. Hal ini ditandai dengan didirikannya Fédération Nationale des Musulmans de France, VNMV,
Federasi Nasional Muslim Prancis, Union des Organisations Islamiques de France UDIV, Serikat Organisasi Islam Prancis, dan Conseil Régulier de Islam en France, CORIF, Dewan Keagamaan Islam di Prancis. Selain banyaknya organisasi-organisasi Islam, keberagaman kaum muslimin di Prancis itu ditandai dengan A. Didirinya masjid-masjid, pemukiman-pemukiman warga muslim, dan sekolah-sekolah untuk warga muslim. B. Makin banyaknya wanita yang berjilbab di jalan-jalan. C. Mengadakan pameran buku-buku Islam di Prancis. D. Banyaknya toko-toko yang menyediakan makanan-makanan halal. E. Berkembangnya beberapa kelompok tarekat, kelompok sufi seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Naqsabandiyah, dan tarekat Bektasi. Selain di Spanyol dan Prancis, kaum muslim di benua Eropa juga terdapat di negara-negara lainnya seperti di Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, Swedia, Denmark, Norwegia, Swiss, Australia, dan Italia. Keberagaman kaum muslim di negara-negara tersebut makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kualitasnya. C. Islam di benua Afrika. Dakwah Islam telah memasuki benua Afrika semenjak Rasulullah masih hidup. Pada tahun ke-5 dari kenabian, Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita untuk berhijrah. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'ud yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Selain itu, pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi mengutuskan sahabatnya Hatib bin Abi Baltaah untuk menyampaikan surat dakwah seruan masuk Islam kepada Muqawqis, penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur. Media dakwah Islam ke benua Afrika selain dengan cara-cara tersebut di atas juga melalui ekspansi wilayah kekuasaan umat Islam. Hal ini dimulai tak kala Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui panglima perangnya, yakni Mesir dapat dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi yang waktu itu dikuasai oleh Muqawqis, gubernur Mesir yang diangkat oleh Kaisar Romawi. Setelah itu, Islam menyebarkan ke negara-negara di Afrika Utara serta terjadi Islamisasi dan Arabisasi. Hal ini terjadi pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Di Afrika Timur, faktor Arabisasi dan Islamisasi tampak jelas pada kedatangan dan ekspansi Islam sejak masa-masa awal hingga abad ke-20. Sedangkan penyebaran Islam ke Afrika Selatan antara lain dilakukan oleh para budak Melayu yang dibawa oleh orang-orang Eropa di wilayah itu. Secara umum, penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kuantitas maupun kualitas. Di benua Afrika terdapat banyak negara dan yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mali, Nigeria, dan sebagainya.
Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang umat muslimnya minoritas adalah Zambia, Uganda, Kenya, dan Afrika Selatan. Di bawah ini akan dijelaskan keberadaan umat Islam di beberapa negara di benua Afrika, yaitu di Mesir, Aljazair, dan Tunisia. Mesir terletak di pantai timur laut benua Afrika. Umat Islam di negeri ini merupakan mayoritas. Berdasarkan sensus 1986, jumlah umat Islam mencapai 90% dan seluruh penduduk. Ibu kota Mesir ialah Kairo dan bahasa resminya adalah bahasa Arab. Dan tahun 623 Masehi sampai 1914 Masehi, Mesir diperintah oleh kekhalifahan dan raja-raja Islam. Mesir menjadi protektorat Inggris. Dan tahun 1914 sampai tahun 1922 Masehi, Mesir merdeka dari Inggris pada tahun 1922 Masehi. Setelah merdeka, Mesir merupakan negara yang bentuk pemerintahannya ialah monarki konstitusional. Mesir menjadi negara republik pada tanggal 18 Juni 1953 dengan presiden pertamanya Mayor Jenderal Muhammad Nagui. Mesir merupakan negara agraris dan hasil pertaniannya adalah kapas, padi-padian, sayur mayur, tebu, dan buah-buahan. Selain itu, di Mesir terdapat industri tekstil, pariwisata, bahan kimia, baja, semen, pupuk, dan lain-lain. Mesir adalah negara yang besar jelasnya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Jauhar pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah, 22 Juni 972 Masehi. Selama berabad-abad, Universitas Al-Azhar ini menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat pertemuan puluhan ribu mahasiswa muslim yang datang dari seluruh dunia. Di bidang arsitektur, Mesir juga memiliki bangunan-bangunan yang memiliki nilai seni yang tinggi seperti Al-Aqsa dan sebagainya. Tembok yang mengelilingi istana dan pintu-pintu gerbang yang terkenal dengan nama Bab An-Nas. Selain itu, di Mesir juga terdapat masjid-masjid yang megah dan indah, misalnya Masjid Al-Azhar, Masjid Makis, Masjid Rashidah, Masjid Akmar, Masjid Saleh, dan Masjid Raya di Kairawan yang dibangun kembali pada tahun 862 Masehi. Mesir biasa juga disebut Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Luas daerahnya sekitar 909. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai antara lain oleh 1. Semangat kehidupan beragamanya meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan generasi muda untuk mengadakan pengajian terhadap Islam, dan dengan adanya umat Islam yang berupaya memakmurkan masjid. 2. Perencanaan ekonomi yang lebih sistematis, bahkan menjadikan penduduk menganut mitos industrialisasi sebagai satu-satunya kekuatan yang secara sosial bersifat integratif dan secara ekonomi bersifat konstruktif, serta menimbulkan kemerdekaan secara internasional. 3. Berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni International Liberation Front, pada tanggal 23 sampai 31 Januari 1979, maka diadakan kegiatan-kegiatan mendirikan pusat latihan imam
di Meftah, sebelah utara Algier, membangun Universitas Teknik Ultramodern di Oran, mendirikan pusat perdagangan ultramodern di Oran, dan membangun pusat perdagangan serta kebudayaan Riyad Al-Fat yang bergaya barat dan kontroversial di Algier. Pembangunan masjid-masjid. Selain itu, di Aljazair terdapat Kementerian Agama, Wizarah Anshu'un Al-Diniyah, yang tugas utamanya mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Islam. Yang pertama di Batna 1969, kedua di Aures 1978, dan ketiga di Algier 1980, untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas keislaman di Aljazair. Semenjak tahun 1981 sampai 1986 telah dibangun 160 sekolah Al-Quran yang terletak di berbagai wilayah di Aljazair. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya ialah republik, adapun ibu kotanya adalah Tunis. Penduduknya mayoritas beragama Islam, yakni sebanyak 99,4%. Islam masuk ke Tunisia pada tahun 670 Masehi. Semenjak itu Tunisia diperintah oleh penguasa-penguasa Islam. Kemudian pada tahun 1881 Muhammad Sadiq, raja dari kerajaan Husainiyah, menyerah pada Prancis. Sejak itu Tunisia menjadi jajahan Prancis sampai dengan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956 Masehi. Tunisia mempunyai peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui lembaga pendidikan Jamiah Zaitunah yang kemudian berubah menjadi Institut Ilmu-Ilmu Islam. Kader-kader ulama dididik dan dilatih agar kemudian menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan dan pengawasan pemerintah Tunisia. Tunisia aktif dalam organisasi konferensi Islam dan ikut menentukan pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan diplomasi Timur Tengah, terutama yang menyangkut konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina dan Israel. Islam di benua Australia dan Pasifik. Australia dan Pasifik termasuk wilayah baru bagi agama Islam. Islam masuk ke wilayah ini dibagi oleh kaum muslimin imigran setelah Perang Dunia I dan II. Mereka berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan. Bahkan itu antara umat Islam imigran itu, ada pula yang berasal dari Pakistan, India, dan negara Indonesia. Umat Islam Australia tersebar di berbagai negara bagian seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, dan Tasmania. Selain itu, umat Islam terdapat pula di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoan Barat, dan Papua Nugini. Bagaimana di negara lain yang umat Islamnya sebagai pandangan di benua Australia pun terdapat organisasi-organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Misalnya, umat Islam Turki lebih banyak berkelompok sesama Muslim Turki dan kemudian membangun masjid yang dikelola berdasarkan kebiasaan Turki. Pada tahun 1976, dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional, yaitu Australian Federation of Islamic Council atau AFEC, yang tugasnya melaksanakan koordinasi khusus dalam dakwah Islam seluruh wilayah benua Australia. AFEC ini berkantor pusat di Sydney dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti berikut. Membentuk Islamic Council yang berkedudukan di setiap negara bagian atau teritori yang bertugas mengurus berbagai kegiatan Islam di wilayahnya, menyelenggarakan perkawinan secara Islam dengan mengembangkan
mengadakan dakwah, kerjasama dan pemerintahan Islam memberi lahan hewan-hewan untuk dagingnya akan diekspor ke negara-negara Islam. Mengangkat imam masjid yang di Australia. Imam masjid yang diangkat Fitch ini digaji oleh pemerintah Saudi Arabia, mengusahakan dana dan negara Arab, terutama dari Saudi Arabia. Islam di benua Amerika. Mengenai kapan masuknya Islam di benua Amerika, tidak ada yang tahu secara pasti, namun ada yang menduga Islam telah memasuki benua Amerika sebelum pelaut Portugis yang bernama Christopher Columbus menemukan benua itu pada tahun 1492 Masehi. Bukti kebenaran dugaan itu sampai sekarang masih diselidiki. Yang jelas, sejumlah kaum muslimin dari Spanyol atau Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal. Dalam pengembaraan menemukan benua Amerika itu, tugas utama kaum muslimin Spanyol itu adalah sebagai pemberi arah pelayaran kapal. Selain itu, diberikan bahwa pada tahun kurang lebih 1500 yang Masehi, ribuan kaum muslimin Morisco, umat Islam Spanyol, yang lari mencari tempat baru karena mereka dikejar-kejar dan dipaksa masuk Kristen pada peristiwa penaklukan kembali atau Reconquista pada tahun 1492 Masehi. Sudah berdatangan ke benua Amerika, namun sayangnya sebagian besar kaum muslim generasi awal di benua Amerika tersebut musnah karena adanya pemaksaan agama atau asimilasi di benua baru itu. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-15 dan ke-19 diperkirakan bahwa hampir 1-5 budak dari Afrika. Namun, karena mereka mengalami kesulitan dalam mereka yang pindah agama, walaupun generasi awal dari umat Islam yang mendiami benua Amerika itu banyak yang murtad. Tetapi pada generasi berikutnya, kaum imigran Muslim setia bergelimang memasuki benua Amerika.